Promosi kesehatan mental remaja pada penggunaan gadget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitrianingrum yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara penyuluhan terkait kesehatan mental remaja dengan gadget. Adapun anggota kelompok saya adalah Kamelia, Ika, Marga Putri, dan Laili Nafisah. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyampaikan materi. Saya persilakan untuk Kamelia membacakan materi yang pertama. Oke, baik, terima kasih Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja saya akan menyampaikan materi. Gadget adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget merupakan barang yang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaringan sosial, hobi, bahkan hiburan. Gadget terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya seperti smartphone, laptop, tablet, kamera digital, dan lainnya. Di era yang sudah maju ini, keberadaan gadget tentu sudah sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tidak hanya orang dewasa, bahkan saat ini anak kecil pun turut untuk memainkan gadget. Gadget tentunya membawa pengaruh positif bagi kebanyakan orang seperti mendapatkan informasi terupdate, mempermudah interaksi, mempersingkat waktu dan jarak, dan juga sebagai alat rekreasi di kala jenuh. Namun, tak jarang juga gadget membawa pengaruh negatif bagi setiap orang. Antara lain menjadi kurang konsentrasi, menjadi malas untuk berinteraksi dengan orang lain, berkurangnya motivasi bekerja atau belajar, akses informasi tanpa seleksi, dan masih banyak lagi. Kemudian pengaruh terhadap kesehatan mental adalah seperti yang pertama ada depresi. Depresi juga menjadi faktor pengaruh kesehatan mental. Menurut data yang ada, remaja yang menghabiskan waktu dengan menggunakan gadget, mereka akan mengalami depresi 2 kali lebih besar. Selalu merasa bersalah, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berguna. Suasana hati sering berubah-ubah setelah melihat suatu hal yang menyenangkan atau bahkan yang menakutkan. Mudah marah atau sensitif terhadap serta mudah menangis, kesulitan konsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan. Yang kedua, gangguan tidur atau insomnia. Kesulitan untuk tidur atau kata lainnya adalah insomnia merupakan kondisi di mana seseorang mengalami masalah sulit tidur dan sulit tidur nyenyak yang berkelanjutan. 71% orang yang menggunakan gadget mengalami hal ini. Pengaruhnya antara lain karena tidak ada melepaskan gadget mereka dan ingin terus memainkan gadget mereka. Menurut data 10% remaja mengecek gadget mereka lebih dari 10 kali tiap malam. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sulit untuk tertidur dan mendapat kualitas tidur yang buruk. Yang ketiga ada ansietas atau kecemasan. Kondisi lainnya yang mempengaruhi kesehatan mental adalah cemas. Orang yang menggunakan gadget, mereka lebih cenderung lebih dari 12 jam sehari akan mengalami rasa khawatir berlebihan apabila dijauhkan barang semenit saja dengan gadget mereka. Menjadi tidak rileks, merasa kesulitan, panik, atau bahkan takut, tidak bisa tenang atau tetap diam, dan lain sebagainya. Yang keempat ada cyberbullying. Karena mudahnya membuat akun palsu, membuat seseorang dengan mudah membuli orang lain menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti hati orang tersebut. Menurut data yang diperoleh
1.500-an remaja di Singapura usia 12-18 tahun, 60% mengalami kasus cyberbullying. Jagalah mulut dan jagalah jarimu, karena bisa saja kata-kata yang menurutmu biasa saja justru sangat menyakitkan bagi orang lain. Dan yang terakhir ada pembunuhan. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang berpendidikan, kita harus bijak dalam menggunakan gadget. Pilih berita mana yang pantas untuk disimak dan dibuang jauh-jauh berita yang hanya akan berujung menjadi hoax. Atur waktu yang baik dalam menggunakan gadget dan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai hanya karena terlalu fokus dengan gadgetmu, kamu jadi kehilangan orang-orang yang berada di sisimu. Dan berilah contoh yang baik kepada orang lain. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami buka 2 pertanyaan. Selama proses diskusi berlangsung, audien diharapkan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana ya cara mengatasi kecanduan gadget pada anak dan remaja pada saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ika Nur Alifia Suudi. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjawab pertanyaan peserta. Pertanyaan pertama, tadi ada bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak. Cara mengatasi kecanduan gadget pada anak itu ada 4 cara. Yang pertama, membatasi waktu menonton. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi anak yang kecanduan gadget adalah mengatur batas menonton. Dengan menerapkan kebiasaan ini, mereka mengerti bahwa mereka hanya dapat menonton sesuai dengan waktu yang ditentukan saja. Yang kedua, ada mendorong untuk melakukan kegiatan lain. Sediakan sumber daya yang diperlukan seperti buku untuk dibaca, permainan papan, perlengkapan seni, atau peralatan olahraga. Dengan menyediakan fasilitas untuk anak melakukan kegiatan fisik, membuat mereka dapat melupakan gadgetnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah bermain dengan anak. Habiskan lebih banyak waktu dengan anak ketika di rumah. Hal ini dikarenakan karena ketika anak merasa sepi, mereka kerap akan mencari kehidupan lainnya di gadget misalnya. Bermain dengan dapat menghilangkan rasa sepi mereka dan anak akan merasa bahwa orang di sekitar mereka menyayangi mereka. Yang keempat, ada terlibat dalam kehidupan anak. Bagi banyak orang tua, lebih suka menyalakan televisi daripada benar-benar terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka. Ternyata itu adalah kebiasaan yang salah. Hubungan antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi gaya komunikasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, kenapa para remaja sekarang bisa kecanduan gadget? Terima kasih. Kedua, mengapa para remaja kecanduan gadget? Menurut penelitian yang dilakukan Usni Dwi Ambarwati pada tahun 2018, alumni Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab kecanduan smartphone pada remaja, yaitu rendahnya kontrol diri, kesepian, dan sensation seeking behavior. Secara statistik, kontribusi ketiga variabel ini terhadap kecanduan smartphone sebesar 23,7%. Demikian acara penyuluhan mengenai kesehatan mental pada gadget. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya untuk meminta maaf sekiranya ada salah kata dari kelompok kami. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.